Buat kalian yang masih bingung dalam mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kalian, kali ini saya akan memberikan beberapa tips dalam berbisnis untuk mencukupi segala kebutuhan kalian. Pertama-tama, kalian harus tahu berapa kira-kira kebutuhan atau kekurangan pemasukan kalian dalam setiap harinya. Misalnya, saya akan beri contoh, jika kalian memang membutuhkan setiap harinya pemasukan dengan untung bersih kira-kira 1 juta dalam satu hari, saya akan membagikan sebuah tips yang gampang yang bisa kalian lakukan. Contoh, misalnya kalian adalah seorang pengusaha makanan. Jika makanan yang kalian jual itu dengan untung kalian mengambil dengan harga Rp1.000 dalam satu makanan, berarti teman-teman semua harus bisa menjual dan membuat makanan teman-teman itu semua sebanyak 1.000 buah dalam satu hari. Jika itu semua 1.000 kalian buat, berarti kalian akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1 juta dalam satu hari. Gampang kan? Tapi masalahnya, jika misalnya kita bikin 1.000 makanan dalam satu hari, itu akan membutuhkan waktu dan kerja yang sangat ekstra. Jadi kalau kita dibilang ya kebanyakan kalau 1.000 ya kita potong aja. Kalian harus bikin 3, berarti omset yang kalian bikin itu keuntungannya kalian harus bisa mencetak untungnya makanan yang kalian jual itu di harga Rp3.000 dalam satu hari. Berarti teman-teman semua tinggal membuat jumlah makanan yang akan teman-teman jual itu sebanyak 350 bungkus dalam satu hari. Berarti teman-teman sudah bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.050.000 dalam satu hari. Gampang kan buat mencarinya? Cuman masalahnya yang dipikirkan adalah sekarang, jika teman-teman membuat makanan itu sebanyak 1.000 bungkus dalam satu hari atau Rp350 bungkus dalam satu hari maksud saya. Masalahnya kalau kita jual sendiri, makanan yang akan kita buat atau bisnis yang akan kita buat itu, kalau kita jual sendiri tidak mungkin kita bisa melakukannya, menghabiskannya dalam satu hari sebanyak 1.000 bungkus atau 500 bungkus. Terus caranya gimana? Ya caranya pertama-tama kalian harus mencari rekanan tempat menjual barang yang telah kalian buat. Contohnya kita bikin dari bisnis makanan tadi ya, misalnya makanan kecil-kecilan, misalnya kayak risoles, bakwan, dan sejenisnya atau kue-kue basah. Jadi teman-teman semua hanya perlu untuk memecah beberapa stok. Misalnya kayak ada kita bikin, kalau kita bikin 1.000 itu kita bikin 100, berarti ada 100 bingkisan, satu bingkisan isinya 100 bungkus. Berarti kita tinggal mencari relasi atau teman-teman kita atau rekanan kita atau rekanan baru. Misalnya kalau kita menjual makanan basah itu ya, berarti kita bisa membuatnya dalam bungkusan itu saya titip di sekolah-sekolah. Misalnya kita punya 10 sekolah, kenalan kita yang berjualan di sana, berarti kita nitip barangan dagangan kita di situ. Atau misalnya teman-teman punya kenalan teman-teman yang lain buka-buka kafe atau restoran-restoran yang bukanya pagi sampai sore ya, teman-teman juga bisa menitipkan semua dagangan teman-teman di situ. Jadi dengan sistem bagi hasil, kita bagi hasil sama orang punya toko dan kita tetap menargetkan kalau kita bisa membuatnya jadi 1.000 bungkus, berarti mencari uang Rp1 juta dalam satu hari, berarti tidaklah menjadi sulit. Yang sulitnya adalah ketika kalian males. Jadi buat smart people teman-teman semua, jadi kalau misalnya teman-teman mau menginginkan punya omset 1 miliar misalnya dalam 1 tahun, berarti teman-teman tinggal menambah porsi jualannya. Jadi kalau dalam 1 tahun kita mempunyai waktu untuk berniaga atau berbisnis itu 360 hari, berarti teman-teman bisa menghitungnya sendiri. Kalau satu harinya dapat 1 juta, kalau dikali dalam 1 tahun 360, berarti teman-teman udah jadi miliarder. Jadi buat teman-teman yang masih galau, yang masih ragu-ragu dalam dunia bisnis itu nggak sulit. Bisnis itu mudah, yang sulitnya itu adalah menjalankannya, konsistennya, dan disiplin yang harus kita lakukan. Nah,
masalahnya itu semuanya kita ini kan tidak terlahir dalam keadaan yang disiplin. Kita terlahir dalam zona kenyamanan masing-masing. Jadi buat kalian yang masih memikirkan gimana caranya mendapatkan uang 1 juta rupiah dalam satu hari, semoga yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat dan teman-teman semua bisa melakukannya dengan penuh semangat. Jadi teman-teman tinggal pilih, mau ambil keuntungan 3.000 berarti kita harus bisa menjual barang dagangan kita itu sebanyak 350 bungkus. Atau kita cari langganan kita 350 orang yang mau beli barang dagangan kita. Kalau misalnya kita mau ambil untung 1.000, ya teman-teman tinggal cari 1.000 orang calon langganan kita yang akan membeli makanan kita ini. Atau kita mau mencari, kita pecah portofolionya 10 tempat untuk menitipkan barang dagangan kita ini, yang tentunya untung sama untung, yang kitanya untung, yang tempat teman kita yang jualan juga untung. Berarti kita nggak perlu modal besar kan? Yang perlu itu kita mempunyai relasi bisnis. Sebenarnya dalam satu bisnis itu yang paling mahal itu adalah relasi yang bisa membantu kita.